Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 dengan Mita Eka Febiana. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia pada sekolah unggul yaitu manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan oleh atasan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar tenaga kerja dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang valid, yang memberikan kontribusi terhadap tujuan sekolah dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan atau demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan personal atau tujuan individu. Tujuan manajemen sumber daya secara personal memberikan peluang yang sama kepada setiap personel untuk mencapai tujuan pribadinya. Di samping itu, tujuan manajemen juga harus memelihara dan memberi kesempatan munculnya motivasi pribadi untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Manajemen sumber daya manusia merupakan tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah menjaga agar guru tidak terlambat di kelas dan guru dapat membuat persiapan secara baik. Dengan kata lain, tujuan fungsional adalah memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tujuan organisasional. Manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang terkait dengan keefektifan organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi. Yang selanjutnya, tujuan masyarakat. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu, tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan, sekolah, dan masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu usaha sadar dalam pengembalian keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Seleksi tenaga kerja. Suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang selanjutnya, pelatihan kerja. Untuk pelatihan kerja, keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Selanjutnya itu evaluasi kinerja. Selanjutnya kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Itu tadi fungsi manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Yang selanjutnya, yang poin keempat yaitu prinsip manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul.
Prinsipnya, upaya membangun manajemen sekolah unggulan bukanlah proses sekali jadi. Harus dilakukan dengan berbagai pendekatan dari mulai Upaya membangun manajemen sekolah unggulan bukanlah proses yang sekali jadi. Harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, dari mulai menegakkan prinsip-prinsip dasar, membangun metode, membuat model, hingga menerapkannya pada sekolah yang membutuhkan sentuhan manajemen unggul. Yang poin kelima yaitu ruang lingkup pengelolaan. Ruang lingkup pengelolaan meliputi 7 bagian. Yang pertama, perencanaan pegawai, kedua, pengadaan pegawai, yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat, promosi dan mutasi, yang kelima, pemberhentian pegawai, yang keenam, kompensasi, dan yang terakhir, penilaian pegawai. Itu tadi ruang lingkup pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu implementasi manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Di sini implementasi manajemen sumber daya manusia melalui indikator perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, dan penilaian kinerja. Sekian itu tadi presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.